Pemirsa, pasca berpisah dari Ruben Onsu, Sarwenda mulai menemukan hobi baru yang menarik, yakni dunia otomotif, khususnya mobil off-road. Wanita berusia 35 tahun itu mengaku bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu cara untuk menyegarkan pikiran dan menemukan kesenangan baru dalam kesehariannya. Secara eksklusif, tim Gospot mengabadikan kegiatan Wenda saat latihan off-road untuk pertama kalinya. Ya, meskipun dunia otomotif identik dengan pria, namun belakangan Wenda menyukai dan merasakan sensasi tersendiri. Perbedaannya dalam aksinya ber-off-road, Wenda tetap tampil stylish dan trendy meskipun akan menyetir di jalur ekstrim. Hai pemirsa, ketemu sama aku, tapi kali ini berbeda di lokasi off-road. Aku juga pertama kali ya, kita akan mencoba mengeksplor. Kemarin kan kita belajar bawa mobil, sekarang kita mencoba trek yang berbeda off-road. Ini sih kayaknya asisten aku nge-google. Iya, tapi kenapa pakainya tertutup supaya nggak panas ya? Apalagi ini lumayan pagi ya. Lokasi off-road ya. Jujur Li, aku pertama kali kesini jadi aku nggak tahu. Ya, tak tanggung-tanggung di latihan pertamanya, Wenda belajar langsung dari ahli off-road sekaligus YouTuber otomotif yang dikenal dengan nama Om Obi. Wenda terjun langsung ke medan off-road untuk mengasah kemampuannya. Yeah. Sekarang aku udah bareng sama Om Obi yang akan mengajari bagaimana cara membawa mobil di tanah. Jadi biasanya mobil itu kan didesain buat aspal. Kalau ini sudah kita modifikasi lagi jadi bisa untuk tanah. Trek yang ringan aja buat Sarwenda. Oke, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja yuk pemirsa. Level 1 dulu Om. Iya ini. Mundur dulu berarti ya. Ada orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan nggak kelihatan, terus tadi ya karena ada mobil di sebelah ya udah merem-merem aja biarin. Semua orang asal bisa nyetir pasti bisa off-road, cuma ada tekniknya, tapi harus didampingin lah setidaknya jalannya lewat mana. Ya yang pasti yang tadi di lumpur karena ada beberapa second yang kayak nyangkut gitu loh. Jadi kayak aku pas dari saat itu wah gimana gua turun ya kan, pintu kagak bisa dibuka nanti ya kan, karena dia bener-bener kayak masuk gitu kan, tapi ternyata lewat. Pertama kali off-road, terus diajarin bawa mobilnya untungnya sama orang yang berpengalaman gitu ya kan. Kalau enggak tadi aku berasa udah mau terbalik gitu karena miring banget, terus tanjakannya juga naik banget ya. Mencoba sesuatu experience yang berbeda gitu. Usai off-road, Wenda akui banyak jalur yang cukup memacu adrenalinnya, namun dirinya jadi terus tertantang dan ingin terus mencoba. Lantas benarkah ke depannya Wenda akan melengkapi hobinya dengan membeli mobil off-road sendiri? Kalau pengen beli mobil off-road sih enggak sih kayaknya ya kan. Karena kan dipakainya jarang-jarang. Dipakainya jarang-jarang. Cuman kayak emang lagi pengen modif mobil buat kemarin anak aku yang paling kecil si Tania bilang mau mobilnya purple. Astaga, gue cari mobil purple dari mana ya kan. Terus dia mau dimodif dalamnya, ya udah deh nanti bunda modifin, aku bilang kayak gitu. Latihan off-road pertama Wenda cukup membuat hatinya senang. Tak heran, dalam waktu dekat, Wenda akan kembali lagi dan terus berlatih. Bahkan Wenda juga berencana akan mengajak dan menularkan hobi barunya kepada anak-anaknya, terutama Betran Peto alias Onyo untuk sama-sama ikut main off-road. Terus sih tadi aku udah bilang kalau misalnya orang ngajakin aku off-road lagi sih kayak aku suka gitu loh. Karena dia challenging tapi outdoor tapi wow, deg-degan ya. Ini pertama kali, aku juga kalau ngajak aku nggak tahu kan kayak gimana feelsnya, apakah mereka safe atau enggak gitu kan. Jadi ya cobain dulu, oh ya ini kayaknya mereka suka nih, baru ntar aja. Onyo mah suka nih pasti. Ya, berpisah dari Ruben Onsu tidak membuat Sarwenda larut dalam kesedihan. Fokus utamanya saat ini adalah merawat dan membesarkan ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang. Bahkan Wenda saat ini juga mulai disibukkan dengan beberapa pekerjaan dari dunia entertain. Meski jadwalnya padat, namun yang patut diacungi jempol ialah Wenda tetap konsisten membuatkan bekal untuk ketiga anaknya dan disiplin bangun jam 4 pagi. Sebelum off-road ini aku langsung deal dulu. Langsung deal kan pagi, jadi semenjak langsung deal itu aku bangun lebih pagi lagi.
Jam 4 aku bangun. Jam 4 aku masak dulu sampai jam 5, setengah 6. Habis itu aku beres-beres, langsung jalan gitu. Terus jadi kayak biasanya anak-anak sama aku yang bye-bye, sekarang aku yang anak-anak lagi sarapan, bunda yang bye-bye ya gitu. Namun di tengah kesibukan dan jadwal padatnya, berita miring tetap saja menerpa. Belum lama ini, Sarwenda yang belum lama ini pindah ke rumah baru dituding mengemis perabot kepada salah satu selebriti yang juga sahabat mantan suaminya. Lantas apa tanggapan Wenda terkait kabar tersebut? Ya ampun, kadang kan emang netizen tidak bisa mendengar bercandaan sesama teman ya kan gitu. Jadi ya udah gitu loh. Cuman kan yang baca, karena kan di situ ada anak aku juga, yang baca ada anak aku, makanya akhirnya aku komen di situ. Terus aku juga udah bilang, ini aku komen ya gitu. Terus bilang udah diemin aja lah netizen gitu. Iya sebenarnya nggak mau cuman ada anak aja di situ kan gitu. Jadi takutnya anaknya nggak nyaman gitu. Aku sih lebih mikirin gini, kalau misalnya aku doang yang dikatain ya apa aja jadi viral, ntar makan jadi viral lah. Jadi ya aku mah santai aja gitu. Tapi kalau misalnya udah menyangkut anak-anak gitu, aku ya harus bertindak, karena aku nggak mau nanti pada saat anak-anak melihat kenapa sih bundanya nggak ada ngebelain dia sama sekali, bundanya nggak ada tindakan apa-apa sama sekali gitu. Jadi makanya akhirnya ada tindakan yang aku lakukan gitu. Di lain tempat, kabar bahagia datang dari Prilly Latukonsina yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28 pada 15 Oktober lalu. Tak tanggung-tanggung, sebagai hadiah spesial untuk dirinya sendiri, Prilly membeli sebuah yacht mewah. Melalui unggahan di media sosialnya, Prilly tampak memamerkan momen bahagianya bersama perahu layar alias yacht pribadinya tersebut. Dengan adanya yacht baru tersebut, hobi Prilly untuk freediving dan memancing kini makin tersalurkan. Hal tersebut juga diafirmasi Prilly melalui statusnya, kapanpun mau mancing dan freediving, tinggal gas. Diketahui Prilly memang sudah lama menggemari aktivitas laut, namun baru sekarang bisa sepenuhnya menikmatinya dengan fasilitas pribadi. Tak heran warganet dan sejumlah selebriti ramai memberikan apresiasi atas pencapaian besar Prilly di usia 28 tahun. Kehidupan gue kan udah hektik banget nih, udah kayak kerja, dan sekarang kan tanggung jawab yang gue emban tuh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika gue di laut, yang gue nyelam, freediving gitu, tenang, cuma ngedenger suara laut gitu, itu gue bisa tenang gitu, dan itu healing gue emang. Gue tuh mancing gitu kan, mancing kan kayak sendiri, gue biasanya nyewa kapal sendiri atau sama tim gue doang gitu, dan tim gue tuh udah tahu kalau Prilly di kapal tuh jangan diajak ngomong, emang dia pengennya cuma bengong doang, nungguin ikan, mancing, atau kayak diving, nyebur gitu. Namun di tengah karir gemilang dan pencapaian materi yang luar biasa, kisah cinta Prilly hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Belum lama ini Prilly sempat membuat pengakuan menyentuh tentang cinta tak berbalas. Ya aku tuh banyak loh suka sama orang yang gak suka sama aku, tapi aku pernah kok cinta sama orang yang gak bisa aku milikin, dan aku tetap cinta sama dia walaupun aku gak milikin dia. Aku beneran tetap sayang dia, tetap support dia, tapi aku tahu mungkin saat ini dia belum bisa sama aku, gak apa-apa. Lah aku sedih gue, ya gitulah. Iya beneran, aku tipenya tuh setia walaupun sama orang yang gak aku milikin, beneran. Misalnya aku udah suka nih sama ini orang, terus aku udah tahu nih nggak bisa nyatu, nggak apa-apa, aku akan mencintai dia dari jauh dan tetap nge-support dia. Nanti kalau memang dia rezekinya aku dan kita berjodoh, disatukannya nanti di kemudian hari. Tapi aku akan tetap mendoakan dia. Ya, hal itu pun kembali memunculkan spekulasi di kalangan publik. Benarkah Prilly hingga saat ini masih menyimpan perasaan untuk sosok misterius tersebut, meskipun saat ini Prilly santer dikabarkan dekat dengan musisi sekaligus aktor Pradikta Wicaksono alias Dikta. Atau jangan-jangan itu yang membuat lu sulit? Kenapa? Karena stuck di orang yang itu. Tapi kan sebenarnya kalau Allah mau ngasih aku jatuh cinta sama yang lain bisa. Masalahnya sampai sekarang aku masih suka bisa mencintai orang tuh dari jauh, bisa gitu. Jadi aku tuh konsepnya kita nggak memiliki nggak apa-apa. Yang penting kita saling mendoakan aja.